biasanya malah kemudian latah. Jadi tetangganya itu bikin seperti ini, mereka ikut-ikutan. Mereka lupa ketika mereka punya potensi. Bilang, itu yang mungkin. Lu kuwi tamu lho kuwi. Masa tamu kon melu. Ini diri sendiri masa gitu kon Pak. madang kon. Padahal justru itu yang dicari oleh betul, tamu, Pak. betul. Nah, Mbak Anggun kalau nganu ya oke sing nampani ya. Sampah ya. Soalnya penampilannya gampang loh Pak. Gampang loh. Jam 8 malam ada yang kula Dodok. nuwun. Saya mau nginap. Pak, spraynya dereng dicuci. Bangga berwisata di Indonesia aja. Halo Sobat Visiting Jogja, apa kabar? Semoga selalu sehat dan terus semangat untuk bisa mengikuti setiap episode di podcast Bangga Berwisata di Indonesia, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Visiting Jogja, hari ini langsung aja kita bakal ajak kalian buat diskusi soal pesona wisata desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau boleh kita agak flashback ya, semenjak pandemi ini sepertinya style para wisatawan berubah ya. Mereka lebih suka berwisata di tempat-tempat yang terbuka, pemandangan yang hijau, kemudian juga udara yang sejuk. Nah, hal-hal ini bisa didapatkan ketika mereka ini berwisata di alam terbuka, contohnya di desa begitu ya. Kalau ngomongin desa, apalagi ya desa wisata, ini sudah jelas ya. Ada potensi yang terus digali, kemudian ada SDM yang tentunya mumpuni untuk bisa menggali terus potensi-potensi yang ada. Tapi bagaimana untuk desa-desa yang sebenarnya mereka ini mempunyai potensi wisata, tapi mereka belum bisa menangkap potensi tersebut. Nah, langsung aja kita akan bahas bersama dengan tamu-tamu spesial saya hari ini. Seperti biasa di podcast Bangga Berwisata di Indonesia sudah hadir Ibu Anita Ferawati, PLH Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera, selamat datang kembali. Halo Mbak Anggun, di Jogja aja. Di Jogja aja. Gak usah kemana-mana, di Jogja aja udah lengkap ya Bu ya. Oke, Bu Vera terima kasih sudah hadir. Nah, kalau ini bisa mengobati kerinduan Sobat Visiting Jogja untuk bisa melihat beliau. Sudah hadir bersama dengan kami Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SEMSI, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Danang sehat? Sehat, Mbak Anggun. Makin seger ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya. Satu lagi melengkapi diskusi menarik sudah hadir Bapak Nur Ahmadi, Pengelola Desa Wisata Wukir Sari. Ini saya Pak Nur, Pak Ahmadi. Pak Nur boleh? Pak Nur. Ya, Pak Ahmadi juga boleh. Pak Nur Ahmadi gitu ya. Pak Nur sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Langsung aja kita ajak tamu-tamu spesial kita untuk berdiskusi pesona wisata desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti biasa kita awali ke Bu Vera terlebih dahulu. Mohon izin ya Pak Danang, Pak Nur, kita ke Bu Vera terlebih dahulu. Bu Vera, di Yogyakarta sampai dengan saat ini jumlah desa wisata ini berapa nih Bu? Yang sudah terdaftar begitu? Luar biasa. Di DIY itu kita punya 224 desa wisata di 4 kabupaten, 1 kota. Oke. Luar biasa. Jadi sejak pandemi seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggun itu memang desa wisata ini yang kemudian berkembang. Saya ingat anugerah desa wisata itu 2021 ya, mulai 2021. Mulai kita ya ketika mulai pandemi kan kemudian seperti itu, dan memang waktu itu tren wisatanya memang kemudian di tempat terbuka, kemudian live in karena kan kemudian dibatasi beberapa destinasi wisata harus ditutup, nggak boleh juga banyak-banyak ya. Waktu itu desa wisata itu salah satu jawabannya sebenarnya seperti itu. Jadi orang kemudian bisa dengan kelompok-kelompok kecil, mereka kemudian tinggal di rumah-rumah warga. Jadi syaratnya desa wisata itu harus punya homestay ya. Homestay itu bukan kemudian kayak hotel sebenarnya, tapi mereka memang harus tinggal dengan warga. Mereka live in, kemudian mereka melakukan semua aktivitas sama dengan yang ditinggali. Makanya juga sama. Jadi memang mereka akan belajar budaya, kemudian belajar tradisi, kehidupan dari masyarakat yang mereka tempati seperti itu. Jadi bukan kemudian dia di hotel sendiri yang terpisah, dan sebenarnya nggak seperti itu konsepnya homestay itu. Jadi kalau beberapa tempat yang sebenarnya ada tulisan homestay itu, kalau menurut saya pondok wisata, bukan homestay sebenarnya. Kalau homestay memang harus seperti itu,
harus live in. Dan desa wisata syaratnya dia harus punya homestay. Oke. Jadi kalau dari jumlah sendiri saat ini kurang lebih ada 224 sekian begitu ya Bu ya, dan tentunya ini akan terus bertambah ya Bu ya. Oke. Dan dari 224 sekian ini tuh ketika pertama kali desa ini menjadi kemudian mempunyai julukan sebagai desa wisata, ini prosesnya seperti apa sih Bu? Kalau awalnya sih memang harus ada Pok Darwis dulu. Kalau dulu enggak ya. Kalau Langkah dulu awalnya tuh Pok Darwis dulu. Oke. Darwis. Menentukan Pok Darwis. Menentukan Pok Darwis. Jadi satu kelurahan, satu desa itu sekarang itu namanya kalurahan ya. Kecuali kalau di kota kelurahan. Itu satu Pok Darwis. Tapi dia boleh punya banyak desa wisata. Jadi kalau angka jumlahnya tadi desa wisata 224, Pok Darwis itu 218 kalau nggak salah. Lebih banyak desa wisatanya. Karena satu Pok Darwis bisa lebih dari satu desa wisata. Jadi syaratnya harus ada Pok Darwis dulu. Pok Darwis kelompok sadar wisata. Karena ini memang terbentuk karena memang orang-orang yang komitmen, yang peduli dengan pariwisata, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi pertama kali yang memang harus dimiliki ini adalah Pok Darwis itu tadi ya Bu ya, karena memang ini erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Kalau hari ini kita akan membahas soal desa yang sebenarnya punya potensi, tapi mereka masih belum sadar nih bahwa ternyata di tempat mereka ini punya potensi yang akhirnya bisa dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi pastinya. Betul. Begitu ya. Oke. Biasanya malah kemudian latah. Jadi tetangganya itu bikin seperti ini, mereka ikut-ikutan. Mereka lupa ketika mereka punya potensi. Itu yang mungkin harus kita gali hari ini. Iya. Nih Pak Danang sepertinya juga sudah nggak sabar nih untuk bisa melengkapi diskusi hari ini. Kalau tadi Ibu terakhir tadi ini ya menyampaikan bahwa ya masih ada budaya latah itu tadi ya. Kalau dari Pak Danang nih gimana nih Pak? Kalau saya sebenarnya kalau ngomong DIY itu apa? Lahir karena rasa kangen gitu. Artinya di desa-desa kita itu sebenarnya potensinya luar biasa. Hanya memang keterbatasan kemampuan SDM untuk memahami itu. Sehingga PR besar kita itu adalah bagaimana sekarang peningkatan kapasitas SDM, tentu saja dengan edukasi yang itu dibantu oleh pemerintah, apakah peningkatan kapasitas SDM itu dengan pelatihan-pelatihan dan pemahaman, sehingga tadi tidak latah. Memang mereka untuk untuk tahu dirinya sendiri itu yang harus mulai di pressure gitu ya di masyarakat, bahwa kita ini punya plus minus, justru disitulah kita ada potensi untuk bisa menjadi satu potensi bisa dipasarkan gitu ya. Nah tinggal kalau saya melihat jujur kelihatannya aja DIY modern gitu ya. Tetapi kalau kita masuk ya potensi-potensi yang baru itu memang minim SDM dengan pengetahuannya. Makanya kalau Mas Nur itu sudah dengan dinas sudah selama ini bekerja sama, justru bisa di copy paste untuk masuk ke potensi desa-desa yang belum tersentuh dan baru tumbuh ini. Jadi kalau lihat potensi alamnya, budayanya, karena saya sering di lapangan ya, ini luar biasa. Tinggal greget dan ngehnya yang di situ masyarakatnya itu, ini yang belum. Nah sehingga bahkan untuk masuk itu pemerintah atau mungkin dari tetangga sebelah itu juga tidak mudah. Iya. Karena asumsi orang baru masuk di satu wilayah ini, ada apa ini, mau ngapain ini, mau tambah bagus atau tambah ribet ini. Nah saya kira ini gap yang perlu kita solusikan, terutama kalau saya selalu bicara edukasi, sosialisasi, bahkan mungkin dari level mulai dari Pak Lurah gitu ya, sampai ke perangkat. Jadi kalau langsung ke masyarakatnya mesti ada resistensi. Tetapi kalau itu melalui tokohnya mungkin lebih iki carane ngeluk cah ini piye ta Pak Dukuh. Gimana sih kita punya program bagus ini bisa diterima dengan mainstream yang sama, dengan cara sudut pandang yang sama. Itu kan butuh seni untuk. Nah, saya kira ini itu yang menjadi gap atau mungkin yang harus kita solusikan. Oke, kalau dari Pak Danang sendiri lebih menyoroti ke SDM-nya begitu ya Pak ya. Kalau berbicara soal potensi desa, banyak banget. Ini kan luar biasa. Tapi memang untuk tantangannya adalah bagaimana cara masuknya ya Pak ya. Nah tentunya kan pasti treatmentnya akan berbeda-beda. Betul, seperti saya ini kan nggak paham kalau saya itu ganteng, kalau Mbak Anggun bilang gitu ya. Mesti kan harus
Saya udah ngomong ganteng jam 100 loh Pak. Ada maksudnya. Ini berarti menarik ya Pak ya. Jadi yang memang tantangan saat ini adalah bagaimana kita menumbuhkan SDM-nya, kemudian menumbuhkan rasa sensitifnya, begitu ya, melihat potensi yang ada di sekitar mau diapain nih gitu. Oke, mungkin dari Pak Nur boleh diceritakan pertama kali Desa Ukir Sari ini bisa tumbuh sampai dengan saat ini seperti apa awal ceritanya? Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini, mungkin kita harus memperhatikan dulu. Tatkala kita mau membentuk satu desa wisata, apa saja yang harus kita perhatikan? Salah satunya adalah kesepakatan masyarakat di bawah dulu. Oke. Kemudian salah satu syarat di Pergub itu sebenarnya sudah ada. Tatkala kita mau membentuk desa wisata, pengelola di bawah itu izin atau kula nuwun kepada desa. Pak Lurah nanti akan menyeleksi, iki time solid enggak ini kira-kira. Kalau kira-kira dilihat itu sudah wis rada nopo kurang semangat, mungkin Pak Lurah dengan kebijakan beliau di desa akan memberikan saran. Kemudian baru diajukan ke Dinas Kabupaten. Nah, Dinas Kabupaten juga menyeleksi, bener enggak paketnya apa desa wisata ini, potensinya apa desa wisata ini. Diajukanlah ke Bupati. Bupati akan memberikan pengesahan bahwasanya, oh Ukir Sari itu adalah salah satu desa wisata dengan potensinya batik. Benar adanya bukti, kegiatannya ada, kemudian paketnya apa saja, harganya berapa, itu jelas. Baru nanti Bupati akan memberikan satu pengesahan tentang desa wisata. Maka teman-teman yang mungkin baru memulai, jangan istilahnya grubyuk-grubyuk di sana ada desa wisata, kita juga ingin bentuk. Tapi silakan didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Danang, potensi yang muncul di situ itu apa? Sebenarnya kan kadang di desa wisata itu banyak sekali potensi yang mereka kita punya. Tapi kadang kita sendiri tidak memahami bahwasannya itu adalah potensi. Taruhlah seperti batik. Batik itu sudah ada sejak abad ke-17 di Ukir Sari itu. Tapi awalnya dulu kan sebatas buruh batik aja. Tapi setelah kita diskusikan, ini potensi dengan jumlah yang sekian ratus orang pembatik, ini adalah salah satu SDM yang luar biasa. Maka akhirnya kami membentuk satu paket edu wisata tentang batik tulis. Selain menjual batiknya, wah batik Ukir Sari mahal-mahal, ya kita jual edukasinya, sehingga agak murah. Ya. Prosesnya juga nggak gampang ya, Pak. Iya. Jadi yang menarik di desa wisata itu kan edukasi, proses. Jadi tatkala mungkin di desa wisata gerabah, bikin gerabahnya. Tatkala di desa wisata pertanian, ya proses bertani itulah yang kita jual atau kita ajarkan kepada wisatawan yang hadir ke tempat kita, ke desa wisata. Oke. Jadi sebenarnya prosesnya cukup mulai dari ini ya Pak ya. Sudah ada kelompok yang sebenarnya begitu ya, kelompok terus kemudian berdiskusi. Kemudian diajukan ke desa. Okay. Jangan sampai desa wisata itu antara Pak Lurah sama pengelola desa wisata nggak cocok. Wah iya betul. Dari bawahnya udah harus clear dulu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi harus kompak lah. Nanti kalau kayak gitu anggarannya nggak turun. Kalau nggak ada nggak turun ya. Oke. Tapi yang memang menjadi tantangan itu kan mengasah mengasah sensitifnya untuk bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di sekitar. Jangan sampai, karena kalau latah tuh gampang ya Bu ya, ngelihat niru jadi. Nah ini gimana nih Bu biar sensinya ini bisa muncul gitu loh Bu. Sebenarnya itu tantangan bagi kita, termasuk desa wisata. Jadi terkait SDM yang inovatif itu yang memang sekarang ini masih perlu kita dorong teman-teman seperti itu. Tadi Pak Nur juga menjelaskan terkait dengan yang di bawah itu harus sama. Nah, komitmen. Komitmen ini penting sekali. Jadi jangan sampai ketika kita bikin desa wisata itu komitmennya ngalor ngidul antara masyarakat. Jadi antara yang muda, antara yang tua dan sebagainya itu nggak klop seperti itu. Ini yang sebenarnya jadi PR bersama terkait kemudian SDM seperti yang disampaikan Pak Danang, kemudian terkait dengan entrepreneur, jiwa entrepreneur di teman-teman desa wisata. Ketika itu kemudian nggak ditampilkan, ya kejadiannya kemudian memang hanya latah, hanya kemudian imitasi. Sebelah bikin A, sebelahnya juga bikin A. Dan itu sempat diprotes sebenarnya di beberapa orang ketika saya datang di desa wisata A,
Sama. Itu kok sama. Oke. Sampai bingung kemudian. Contoh kecil lah, atraksi Jatilan. Iya. Kulon Progo ada katanya, di Gunung Kidul ada, Bantul Bantul banyak. wonten. Seperti itu. Kita aja nongol sopo itu saya pernah ditanya. Di sana ada, di sini ada, di sana ada dan sebagainya. Padahal mungkin potensinya kan nggak harus bentuk kesenian sebenarnya. Tapi potensi yang lain, misalnya tadi Ukir Sari punya Batik, edukasi ya. untuk batiknya. Karena kalau untuk jualan batiknya ini nanti beda karena di sana batik tulis semua. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada yang batik cap gitu. Nggak ada. Nggak ada. Khusus Kami tulis. berkomitmen karena yang pertama adalah untuk melestarikan budaya. Iya. Jadi warga kami itu ada 640 yang setiap harinya mereka mengerjakan batik tulis. Nah itu jadi ketika tulis itu kan pangsa tertentu. Iya. Pangsa itu tetap pasti akan jadi pangsanya teman-teman Ukir Sari. Tapi kemudian ada hal lain yang mungkin bisa dijual lah dalam arti tanda kutip seperti itu. Terkait edukasinya mungkin itu bisa sebenarnya nggak cuman kemudian kita jual satu produk, tapi kita juga menceritakan tentang sebenarnya tentang kehidupan, tentang tradisi di Ukir Sari seperti itu. Jadi ini penting di desa wisata itu storytelling itu dibangun, nggak cuman kemudian atraksi aja seperti itu. Sebenarnya dengan misal satu desa wisata dia punya aktivitas di sawah. Seperti ya itu yang dijual sebenarnya nggak apa-apa, karena pasti ada pangsanya. Jadi ada wisatawan pasti mau seperti itu. Kemudian dia aktivitasnya mungkin bikin gula merah, itu juga bisa dijual. Jadi nggak harus yang kemudian di sini bikin tarian itu tadi saya sebut Jatilan, kemudian sini bikin jahit, sebenarnya nggak harus seperti itu. Nggak harus kayak gitu ya, Bu? Ya, tapi benar sekali ketika disampaikan Pak Danang maupun Pak No terkait dengan potensi. Potensi itu yang benar-benar harus dikenali sebenarnya, seperti itu. Justru itu, karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara ide gagasan itu kan sebenarnya harus sinergi ya. Ini punya potensi besar nih bagus, tapi karena nggak bisa ngelihat karena tiap hari lihat nih, lihat. Jadi kayak udah biasa gitu ya? Lihat sungai, lihat sementara kita gumun-gumun nih. Kita gumun-gumun. Kita Betul, gumun-gumun betul. dia nganggep ya. Iya, betul. Makanya di situ ada sinergi nih. Sinergi itu lebih pada saya bicara pendampingan. Saya kalau dengan Mas Nur Wahid ini kenal sudah lama ini, Ukir Sari Komisi B zaman nggak enak dengan mana banyak di beberapa desa yang sudah berhasil. Tapi justru sekarang itu beliau dan teman-teman yang sudah jadi ini bisa mengedukasi, bisa jadi pionir di daerah lain, copy paste lah. Iya. Ini yang menurut saya perlu, karena kalau itu yang tadi tuh kalau nggak dikasih tahu, gejelik kalimu apik banget gue. Iya. Ini kalau dibuka akses bisa wisatawan. Padahal kalau dia gejelik air tuh ya kecilik biar adus neng kono, mbah-mbah nggak ada menariknya tuh. Sementara kita gumun-gumun. Nah, artinya ada edukasi dan ada pendampingan. Bagaimana itu nanti prosesnya dibangun. Oh ini kalau saya lebih bicara jangan bicara legalitasnya dulu ya. Legalitasnya oke lah. Nanti itu kaitannya dengan DAES, dengan anggaran pemerintah. Tetapi bagaimana potensi yang ada ini kayak dibuka dulu kotak Pandoranya ini loh. Nah ini kan memang harus ada peran serta dari banyak pihak ini. Terutama pendampingan itu maksud saya ini loh. Ukir Sari, ini ada potensi batik, ini Kasongan, ini ada gerabah, ini ada tempe korok. Nah ini kan kita kan ada di wilayah ini. Nah dan ini harus ada yang buat flowchart atau grand design itu ya. Setelah ini itu yang dibutuhkan. Kalau enggak yang ada yang pendampingan, enggak ada yang ngasih tahu, itu enggak jangan. Atau sekali-sekali kita ajak ke Swiss gitu, pemuda situ gitu. Studi banding ya? Studi banding gitu ya. Biar, ternyata desaku itu potensinya. Nah, kurang bisa mengenali potensi. Betul. Kalau yang udah senior-seniornya bosen saya gitu-gitu aja. Nanti sering ketemu terus soalnya ya Pak ya. Sudah biasa. Tapi yang benar-benar di bawah itu yang perlu kita. Nah itu tugasnya Mas Nur ya sebenarnya. Ya tugasnya dinas yo. Jadi sebenarnya tugasnya
Pak ini ya. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Menumbuhkan itu kan proses ya Pak ya. Kayak pendamping desa itu loh Mbak Vera. Ya, Pendamping kalau itu kita lakukan sih sebenarnya. Maksud saya ketika tugas Mas Nur ini kan tadi yang sampaikan Pak Danang, beliau pionir. Ya. Ya nanti ini untuk apa? Untuk iya. contoh, Betul, untuk betul, percontohan betul. seperti itu. Jadi Yang potensi terkait kerajinan tuh, kalau kita bagi peran nih Mas Nur, yang itu ada potensi terkait kerajinan, ini mungkin kan polanya hampir sama ini. Ini nanti teman-teman praktisi gitu. Siap. Nah kalau ini nanti terkait dengan Mbak Pendampingan. Vera, Iya. pendampingan Iya. masalah legalitas, Iya, kemudian iya. masalah apa iki lho nggonmu ki ya punya potensi. iki brosur iki ngene iki lho, di sana itu nggak sebagus ini. Iya. Nah ini mungkin nanti teman-teman dinas ada sosialisasi Iya, apa gitu. betul. Engko nek aku kon mangkat siap. Oh langsung siap gitu ya Pak ya. Habis ini langsung gas ya Pak ya. Oke, jadi saya membayangkan berapa banyak desa-desa yang ada di luar sana yang mungkin saat ini sampai dengan saat ini mereka masih belum tahu potensinya. Betul. Ya, Eman-eman banget ya Pak. Iya. Biasanya mereka biasa nggak Pak lihat gunung kita. Saya golek angle foto gitu. Betul. Bahkan tadi konteksnya homestay itu ya benar tuh Mbak Vera itu. Diharapkan kan itu wisatawan terlibat langsung di masyarakat ya esok-esok bar subuhan ku ya nggodhog wedang. Itu masyarakat desa itu masih bilang, "Lho kuwi tamu lho kuwi." Masa tamu kon melu. Ini diri sendiri masa gitu kon Pak. madang kon. Padahal justru itu yang Iya, dicari oleh betul, tamu. betul. Nah, ini kan harus didampingi. Bu, iki tamu ki ora mbok nek diladeni kuwi wis ning negarane kono wis juragan kuwi. Mau di sini tuh Ngapain jauh-jauh ke situ gitu ya. Wong ini tuh juga mau apa? Mau bikin ikut. kopi, bikin kopi sendiri ke sawah, apa nganu air itu buka air, nanti juga ikut ke. Jadi ini harus ada yang edukasi dan harus ada yang dampingi. Iya. Kalau hanya homestay, ini tamu kita dari Jakarta, ini diterima, nah kok diperlakukan sebagai tamu. Iya. Itu nggak make sense lagi. Betul. Padahal sebenarnya yang dijual experience-nya ketika Betul. di situ. Kegiatan Ngerasain tadi sehari-hari. Bapak bilang bahasa Inggrisnya godok wedang tadi ya Pak. Godhog wedang. Lah nek udah apa homestay isi diladeni seperti Diladeni. juragan, kuwi ra beda karo negarane ning Iya, setuju. Setuju. Tapi ya karena memang budaya ataupun juga warga di betul. desa kan kayak gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang betul sekali butuh pendampingan dan juga prosesnya kan nggak sebentar ya Pak Betul, untuk betul. bisa memberikan pemahaman bahwa ya ini adalah salah satu bagian dari atraksi yang disuguhkan gitu. Maksudku ngono. Oke, Pak Nur kalau saat ini mungkin ada apa ya yang dirasakan dari teman-teman di Desa Wukirsari dengan adanya atraksi-atraksi atau mungkin dengan adanya sesuatu yang ternyata bisa digali yang sangat luar biasa, ini dampaknya apa yang sudah sangat-sangat dirasakan? Oke, untuk dampak positifnya ini banyak, Bu. Jadi salah satu dampak positif adalah masyarakat pembatik yang dulunya tiap hari mereka bekerja sebagai pengrajin batik, dengan adanya desa wisata, adanya tamu yang hadir ke Wukirsari, mereka menjadi pendamping atau menjadi hostnya. Oke. Jadi mereka 1 sampai dengan 2 atau 3 jam mendampingi tamu yang belajar membatik di Wukirsari, dan mereka bisa mendapatkan beberapa rupiah untuk tambahan. Tatkala mungkin di rumah di sela tidak ada tamu itu membatik sendiri, pesanan sendiri. Nah, dia bisa menyisihkan waktunya 2 atau 3 jam ke desa wisata untuk mendampingi tamu yang belajar membatik. 2019 Wukirsari jumlah kunjungan tamunya mencapai 29.000 wisatawan. Nah, kalau 29.000 dibagi 5, karena setiap 5 tamu itu 1 pengrajin, sudah berapa ribu masyarakat yang terlibat. 2020 turun karena adanya pandemi. Betul. 73% turunnya, nggak tanggung-tanggung. Jauh. 2021 mulai bangkit, 2022 itu 24,500 lah. Hampir mendekati. Hampir di 2019 dan alhamdulillah 2023 40.000 Mbak. Lebih banyak dari 2019. Lebih banyak. Iya. Ada sekitar berapa? Kalau 40.000 dibagi 5 berapa itu? Sudah 80-an ya. 80-an sekian Yes. orang
yang sudah bisa mendapatkan manfaat dari dampaknya pariwisata. Belum yang penyedia homestay, karena di Ugarsari juga ada beberapa homestay, tamu-tamu yang mengambil paket sampai menginap, kemudian penyedia makan minum, karena kami gilir Mbak. Kami gilir, kalau hari ini mungkin ada 1 pack yang mengambil paket sampai dengan makan siang, minta disiapin minum dan snacknya juga. Nah itu kita gilir. Jadi dampak positif dari adanya pariwisata sudah banyak dinikmati oleh warga masyarakat di lingkungan Ugarsari. Kemudian, tapi juga ada dampak negatifnya juga. Salah satunya adalah sampah. Ya, ini Berapa? sudah menjadi pembahasan juga ya. Oke. Tetapi semampu kami, pengelola desa wisata sudah mencoba mengelola sampah-sampah dari tamu-tamu yang hadir di Ugarsari itu kita kelola dengan adanya rumah pilah dan sebagainya. Ya mencoba semaksimal mungkin untuk bisa tetap menjaga lingkungan. Kalau limbah dari batik kami sudah olah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Kami sudah ada tempat pengolahan limbah. Jadi di Ugarsari itu selain melihat batik juga banyak yang berwisata untuk melihat limbah, pengelolaan limbah batik. Oke. Jadi lilin yang kita pakai kemudian dilorot atau direbus itu kan akan muncul limbah padat. Lilin padatnya itu kita olah kembali sehingga besoknya lagi bisa dipakai untuk batik lagi. Kemudian untuk yang cair itu kita ada tampungan-tampungan yang sudah kita siapkan dengan berbagai alatnya, ada tambahan arang, ijo, pasir, koral untuk nyaring itu, kemudian sampai beberapa tampungan. Akhirnya di tampungan terakhir itu dicampur dengan adanya kaporit sehingga keluar itu nanti sudah jernih. Nah akhirnya baru Layak kita untuk manfaatkan berenang. untuk Nek minum ya jangan. siram-siram. Nek ada kapuritnya itu untuk berenang ya. Kalau untuk minum jangan ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk apa tadi Pak, untuk limbahnya? Pertanian. Dan dia masuk. Kalau untuk siram-siram dia nggak masalah. Nggak masalah Bu. Jadi di situ kadang kita kasih ikan dulu. Kalau ikan itu sudah hidup berarti kan zat kimia di situ sudah. Tapi belum sampai kemudian untuk dikonsumsi. Belum. Oke. Air yang buat konsumsi masih ada Bu. Jadi, Jadi siapa tahu jadi kayak itu gaur itu lah, kembali lagi, keluar lagi. belum tega Bu. Iya. Bekas kum-kuman anduk ya. Kuman bahasanya. Tapi ini berarti apresiasi sekali ya Bu ya, bahwa luar teman-teman di biasa Desa ya. Ugarsari ini ternyata sudah sangat mandiri. Mereka juga sudah bisa untuk mengelola sampah secara mandiri. Limbah dari batik tersebut akhirnya bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lain begitu. Pernah diundang untuk bisa memberikan percontohan di desa wisata yang lain? Gimana, ada beberapa yang sudah studi banding ke Desa Wisata Ugarsari, dan kami di 2022 kemarin merupakan salah satu desa wisata yang bersertifikasi desa wisata berkelanjutan. Desa wisata yang menerapkan bagaimana pengolahan tidak cuma sekedar jualan tapi tidak memperhatikan lingkungan, tapi sampai sedetail mungkin tim dari kementerian itu ngecek. Akhirnya ini pH-nya jadi berapa sekarang? Jadi harus dicek, tidak cuman kita lihatkan prosesnya, tapi betul-betul minta dicek dan buktikan pada kementerian. Oke. Keren. Artinya saya menarik benang merahnya itu memang harus fokus dan profesional. Iya, setuju. Artinya saya sepakat itu, Ugarsari itu batik. Di kita itu ada kasongan. Nah ini ada potensi desa-desa wisata baru ini apa gitu ya. Nah itu benar-benar ditangani secara profesional. Kalau saya kalau masalah sampah itu sebenarnya isu yang menurut saya konyol. Sampah itu potensi pendapatannya luar biasa loh. Jadi kadang kita itu diasumsikan kalau namanya sampah itu barang terbuang gitu. Wah saiki anu aja. Sampah jadi berkah ya Pak? Iya, Mbak Anggun kalau nganu ya oke sing nampani ya. Sampah ya. Soalnya penampanannya gampang loh Pak. Gampang loh. Artinya sebenarnya Lele sudah cukup ya. saya agak sensi ketika kita bicara sampah itu seolah-olah isu sampah itu menjadi isu yang krusial. Sebenarnya apalagi di tempat wisata itu jelas sampahnya itu laku dijual semua itu Pak. Iya, betul. Itu plastiknya dikumpulnya jadi duit, kertasnya juga bisa duit. Nah, artinya kalau itu pertama itu fokus, itu pengelolaan secara integrated gitu ya, sampai limbahnya dikelola, sampai
edukasinya, prosesnya sampai hasilnya, sampah-sampai pun itu adalah potensi. Iya. Nah, itu tadi kata kuncinya fokus. Nah, siapa yang mau fokus untuk terjun di potensi-potensi yang baru? Kalau yang sudah jadi ini tinggal apa model-model gini di fotokopi gitu ya. Ada sebenarnya copy paste untuk dimasukin ke daerah-daerah baru itu. Oke, Jadi fokus dan mau ya. Iya, jadi kayaknya memang harus ada leader Betul. man ya, seperti itu. Jadi ada satu orang yang memang dia bisa kemudian ngitik-ngitiin ya, masyarakat sekitar. Seperti itu butuh memang. Seperti itu yang memang itu tantangan di desa wisata. Ketika nggak ada seseorang yang itu bisa kemudian menggerakkan yang lain, itu kemudian ya sudah. Hanya yang model imitasi tadi, seperti itu. Jadi kalau tadi kita bahas hari ini adalah desa yang sebenarnya punya potensi tapi belum ngoh gitu ya. Ternyata banyak juga hal-hal yang perlu dipersiapkan. Oke, potensinya sudah ada, alamnya tinggal ditoto sidik gitu ya. Mungkin sudah bisa untuk mendatangkan wisatawan. SDM-nya, ini SDM kan juga tantangan ya Pak ya. Terus kemudian kesiapannya. Ketika nanti ternyata viral dan banyak orang-orang yang datang, jangan sampai kaget ya Bu ya. Nah, ini gimana nih Bu biar ya, tapi memang harus siap ya. Pernah saya itu di suatu acara ada salah satu desa wisata yang kemudian itu minta kami untuk mempromosikan. Saya bilang kalau saya promosikan sehari itu berapa orang kamu bisa terima seperti itu. Dia masih berhitung. Berapa ya kira-kira? Loh, ini jenengan sudah mau meminta saya untuk mempromosikan. Tapi jenengan nggak bisa hitung. Nggak tiba-tiba tamunya akeh dan sebagainya. Nah, tapi kan pesan dulu dah Bu. Oh ya nggak bisa seperti itu. Setiap saat harus Setiap saat harus siap. Seperti itu. Itu yang sering terjadi di teman-teman di desa wisata. Tapi itu selalu kita sampaikan. Kalau kamu memang ingin kemudian berkembang dan sebagainya harus siap. Makanya tadi yang patut digarisbawahi dari awal itu komitmen masyarakat semuanya. Kalau semuanya nggak berkomit, cuma 1-2 orang ya sudah habis. Kalau tempatnya mungkin Mas Nur bisa cerita terkait komitmen itu pasti akan kemudian berkembangnya akan lebih cepat dan akan lebih masif seperti itu. Karena banyak yang kemudian nggak cuma dengan aparat, dengan perangkat desa, tapi dengan masyarakat kita juga nggak bisa kemudian satu sama gitu. Itu yang jadi masalah. Walaupun ada desa wisata, tapi ternyata dia nggak berkembang. Saya lihat kebanyakan masalahnya di situ sebenarnya. karena ya kurang adanya kecocokan itu tadi begitu ya Bu? Kurang ya? komit. Kurang komit, oke. Gimana Pak tadi mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi mungkin begini, tatkala kita mungkin sudah memproklamirkan diri menjadi satu desa wisata seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwasanya setiap saat harus siap. Jam 8 malam ada yang Kulon Nuwun. Saya mau menginap, Pak, spraynya dereng dicuci. Sering seperti itu ya. Wah, ini. Nah, berarti kan harus diidentifikasi. Homestay-nya ada berapa, kemudian yang hari ini sih punya siapa. Jadi harus selalu siap. Karena tatkala itu sudah seperti yang disampaikan Ibu tadi, Bu, tolong dipromosikan. Betul dipromosikan. Tapi tatkala ada yang reservasi, oh mohon maaf, pemandunya baru luar kota. Itu nggak bisa disebut sebagai desa wisata. Jadi tatkala mungkin setiap saat ada yang istilahnya sudah mau masuk, Pak, besok pagi saya jam 8 ada yang mau masuk, ambil paket 50 orang belajar membatik. Oke, siap. Jadi kalau di tempat kami itu ada beberapa tim untuk yang menyiapkan tatkala ada belajar batik, tim yang menyiapkan untuk konsumsinya, tim yang menyiapkan untuk di bagian homestay dan lain sebagainya. Dan hari itu siapa yang bertugas? Artinya kan SOP di desa wisata masing-masing itu berbeda. Oh, hari ini yang bertugas untuk menjadi host atau yang memandu acara Pak Nur. Besok pagi Mas Bahtiar. Hari Sabtu siapa? Itu sudah ada jadwalnya. Tatkala hari itu ada yang berhalangan, mereka harus memberikan informasi kepada pengelola. Pak, saya izin hari ini ada kegiatan. Harus ada pengganti yang lain standby di situ untuk tatkala ada tamu setiap saat atau sewaktu-waktu ada kunjungan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman pengelola desa wisata monggo disiapkan, kemudian bikinlah aturannya, ADART-nya. Karena biasanya di desa itu pekewuh itu yang Betul. Nah, kalau itu sudah ada aturan mainnya, pokoknya dampingi,
uang lelahnya sekian. Dampingi tapi tidak sampai selesai sekian. Dampingi dari awal tamu datang sampai tamu balik, dia ikut dampingi sekian. Itu diterangkan semuanya. Jadi biar nyaman semuanya dan tidak ada dusta di antara kita. Iya. Aturan mainnya jelas. Aturan mainnya jelas. Oke, jadi memang Nek bolos ya meneh. Iya, untukmu. kesepakatan. betul, kesepakatan. betul. Jadi di sana juga sudah ada tim yang standby setiap harinya ya Pak ya. Ada. Oke, ini dari mulai awal kemudian sampai dengan saat ini rekan-rekan yang sorry Pak, ini untuk isu regenerasi ini seperti apa? Kan ada beberapa nih rekan-rekan yang tentunya pasti susah ya untuk bisa ngopi-ngopi anak-anak muda untuk ayo nih di desa sudah ada potensi nggak perlu kemana-mana. Oke, anak muda memang agak susah untuk menarik teman-teman muda itu. Karena rata-rata kalau belum kelihatan merah atau biru yang lewat. Nah, apa tuh merah biru? Tetapi ternyata setelah kita beberapa tahun ini, ternyata menjadi pengelola desa wisata yang betul-betul desa wisatanya itu jalan, ternyata sudah tidak kalah dengan mereka yang bekerja menjadi SPG dan sebagainya. Akhirnya juga mereka mau. Jadi pendekatan lah. Kita harus pendekatan kepada teman-teman muda, kita jelaskan. Memang tatkala di desa wisata kalau nggak ada tamu atau nggak ada kunjungan ya tidak ada uang yang berputar di situ. Iya, benar. Maka kita harus sama-sama, ayo promosi bagaimana caranya mendatangkan tamunya. Kemudian harus bekerja sama dengan siapa saja. Nah, tatkala sudah ada tamu kan mereka juga bisa mendapatkan itu pundi-pundi dari adanya desa wisata atau pariwisata. Oke, ini dari Pak Danang sebagai Termasuk, iya. Kalau potensi wisata alam budayanya itu, kalau saya lihat di masyarakat itu banyak dan potensinya besar ya. Cuman saya baru sadar ternyata wisatawan itu juga butuh produk. Iya, betul. Oke. Produk yang itu dari prosesnya, dari hasilnya bisa jadi oleh-oleh. Nah ini juga, saya ada 2 desa di pedusunan di salah satu desa di Sedayu, itu hanya dilewati itu loh, kayak yang PW Kombi yang kayak di Bali itu loh. Oh iya. Jadi cuma muter-muter di situ, di dusun itu, bagus tuh pemandangannya. Sawan-sawan itu. Sawah-sawah di Sungai Hanya Progo itu. dilewati. Tapi nggak tahu itu mobil-mobil wisata itu lewat desa mana itu. Engkang yang di Kulon Progo. Bukan yang di Bantul, yang di yang posisi di Bantul. di Di Bantul tuh jeep ya kalau Ada PB, Bu. ada BB sekarang. Ada PB. Nah, artinya benar juga ya, kalau itu dia wisatawan tidak diikat ini ada proses produksi, itu agak kesulitan juga selain hanya muter-muter. Iya. Itu Iya, aja nanti beli pop mie aja udah alhamdulillah itu. Kadang cuma lewat aja ya. makanan destinasi tuh pop mie ya. Kayaknya di mana-mana Ini enggak promosi, tapi memang aduh gimana ini, kadang saya juga prihatin tuh. Tapi itu tadi, ternyata memang harus ada di potensi tidak hanya lingkungan, tapi juga harus ada produk yang itu sifatnya sebagai cenderamata kah, sebagai Oleh-oleh khas gitu. daerah, oleh-oleh. Itu yang bisa mengikat. Kalau hanya sekedar pemandangan, menikmati Iya. itu, memang udah dilewati, kasihan malah. Iya, betul. Padahal bagus memang. Iya. Cuman Iya. kan wilayah itu sendiri nggak komanan pendapatan putaran Cuman komanan ekonomi. asapnya ya Pak. Iya. Polusinya ya Bu ya. Pengalaman desa wisata itu begini Ibu, Bapak. Jadi tatkala kita cuma jual view 1-2 tahun mungkin masih oke. Iya, Oke. namanya alam ya Pak. Ya, Iya. tapi tatkala itu sudah di tahun ketiga, keempat tidak ada inovasi, Produk. mereka akan Betul. mencari yang Mencari baru yang lagi. Jadi saya kira kalau desa wisata itu menjual dengan edukasi tadi, itu adalah satu hal yang luar biasa. Belajar batik, belajar gerabah, batik kan tidak cuma di kain, bisa di kayu, belajar nyungging wayang dan sebagainya. Jadi budaya-budaya di desa-desa itulah, itu malah lebih menarik. Dan salah satu bukti nyata kami mencoba mengamati sekolah-sekolah yang hadir di desa wisata itu tidak cuma 1-3 tahun. Saya amati di buku tamu itu ini sudah tahun ke-4, ke-5, sekolah itu masih datang lagi. Paling yang agak jenuh gurunya. Tapi siswanya kan berganti terus. Iya, betul. Siswanya berganti terus gitu. Kalau bukan produk karya gitu ya, tapi padane latihan jadilan gitu laku nggak? Laku, Mas. Laku ya. Yang penting di situ ada Ya.
edukasi jatilan, edukasi gamelan. Gundul-gundul pacul itu aja 15 menit ting-ting-ting itu sudah bisa. Sing ngajar suwe padahal. Iya, betul. Jadi Iya. saya kira silahkan munculkan potensi apa yang di desa teman-teman itu, kemudian bikinlah itu menjadi satu paket wisata di wilayah Iya. masing-masing. Paket wisata itu penting sebenarnya ketika yang Iya. disampaikan Pak Danang tadi, dia bisa melihat potensi di desa-desa yang mereka lewati dan untuk VW. Jadi nggak cuma keindahan alam, tapi di situ tuh apa sih? Nggak ngikat. Iya, Ya. misal dia ada pembuatan itu ya, contoh gula Jawa, Iya. mampir dia ke situ, dia nanti bisa beli. Ikut Iya, ikut apa namanya? bikinnya, Dia seperti- bagaimana dia mengolah ya, menjadi gula. Itu kan Sebenarnya kan Ngerasain. targetnya lama kunjungan wisata itu loh, Iya, Pak. leres, Artinya Bapak. kalau di desa itu bisa dia berjam-jam, berjam-jam bahkan nginep itu kan Beringinap, target iya. putarannya kan jauh lebih betul. besar. Karena kalau sekarang itu kunjungan wisatawan ke Jogja itu luar biasa. Mass tourismnya itu kita sudah bagus lah gitu. Terkait kemudian sekarang ke quality tourism memang Betul. Pak. Berapa harinya itu? Ke experience ya berapa hari kemudian berapa duit yang mereka bisa keluarkan. Itu yang sekarang memang sedang kita genjot. Makanya sebenarnya desa wisata itu salah satu solusi. Iya, Ya, benar. salah solusi ketika orang nggak cuma datang dan Iya, selfie. Benar. Nggak cuma datang, tapi kemudian dia memang harus Stay, experience, tinggal. live in di Iya, situ, betul. seperti itu. Jangan 2-3 jam hanya pop mie itu. Ya. Nggak ada putaran ekonomi. Kurang di itu. spending Ah, ah. money-nya. gitu. Betul. Oke. Betul. Tapi tadi juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Nur bahwa kalau kita cuma ngandelin alam tuh pasti ada jangka waktunya Iya. Pak ya. Apalagi dengan iklim kita begitu ya. Kadang musim hujan, kadang Iya. kemarau. Itu kan juga pastinya keindahan Ya, itu akan ya, terpengaruh ya, begitu ya. betul, Tapi betul. bagaimana bisa menggali lebih dalam lagi mungkin atraksinya, edukasinya, mungkin dari oleh-olehnya gitu. Makin banyak tantangannya ya. Itu makanya ide tuh mahal ya Bapak Ibu sekalian ya. Ide tuh mahal ya. Cuman memang harus selalu ya bukannya kemudian meniru ya Pak, tapi harus mau belajar ke yang lain. sih. Sebenarnya itu penting. Oke, tapi bagaimana ya Bu ya? Saya mencoba memposisikan sebagai rekan-rekan yang memang ada dan berkecimpung di dunia wisata, apalagi di desa wisata begitu ya. Melihat begitu banyak sekali desa wisata yang ada di Yogyakarta, untuk bisa berdaya sanding ini kan tentunya harus selalu upgrade gitu. Yang tadi saya sampaikan, jadi memang butuh orang-orang yang dia punya jiwa entrepreneur, punya inovasi, mau belajar lah sebenarnya seperti itu. Jadi dia bisa benar-benar melihat potensi yang ada di daerahnya. Ya jangan latah kemudian lihat terlalu sering nengok-nengok tonggone, iya, tapi dia lupa kemudian dia punya hal-hal yang dia bisa jual sebenarnya seperti itu. Orang kehidupan sehari-hari mulai dari tadi ya Pak, bangun pagi kemudian menanak nasi pakai dandang itu aja kan nggak pernah, saya aja belum pernah melakukan itu. Itu kan juga nanti ada processing yang nyalain genine, kemudian harus Masih pakai kayu bakar. iya berapa menit sampai posisi airnya seberapa dan sebagainya, itu kan sebenarnya bisa untuk experience yang dia bisa dapatkan. Kemudian masak untuk yang makanan khas di situ kan juga prosesnya macam-macam. Kayak misal gudeg itu kan sebenarnya juga luar biasa cara masaknya, sampai sekarang aja saya nggak bisa karena dia butuh waktu berjam-jam, butuh bahan-bahan tertentu seperti itu. Ternyata warnanya itu dari yang kita nggak tahu sama sekali, itu ternyata ada memang trik-triknya kenapa bisa berwarna dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah itu kan sebenarnya bisa untuk dijual, sebenarnya seperti itu. Sama dengan Bukit Sari ketika waktu itu di sana memang desa dengan penghasil batik. Tapi kalau batiknya aja yang dijual, nggak semua orang kemudian bisa. Nah, ada hal lain misal memang terkait dengan prosesnya, itu bisa dijual. Oke, jadi sebenarnya kalau mau belajar dari tempat lain boleh. Iya. Tapi jangan sampai ya akhirnya dirupak ketiplak gitu ya Bu. Iya. Pernah kok saya di satu desa wisata itu, saya tanya waktu itu punya potensi punya Bu ini emping dari singkong. Saya suka sebenarnya. Oh ya. Ada Bu di sini itu ini. Saya saya beli 5 kilo. Saya langsung seperti itu. Aduh Bu, mboten wonten ya. Seperti itu. Pada prosesnya ini saya senang lihatnya. Proses bikinnya itu aja juga menarik sebenarnya gitu. Dulu waktu KKN saya itu sangat menikmati prosesnya. Seperti jadi kemudian saya suka. Itu. Jadi hal-hal itu yang kemudian mungkin nggak disadari, mereka terlalu fokus ke alam. Jadi menikmati alamnya seperti itu. Padahal hal itu bisa.
melu nutuk ya seperti itu. Buat mereka biasa, buat kita kan pengalaman Iya, yang baru iya, gitu ya. betul. Oke, Pak Danang, untuk bisa membuat teman-teman kita yang ada di desa wisata atau mungkin yang saat ini desa dan sebenarnya punya potensi untuk Jaya Sanding ini bagaimana sih Pak? Jogja banyak banget loh Pak. Ini aja 2024 200 berapa Bu? 224 desa wisata. Tuh. Sebenarnya saya tuh ya optimis juga, meskipun ini tidak mudah. Ini saya lebih pada karena segmentasinya pasar itu ya sunatullah lah. Jogja kan baik-baik saja gitu ya. Meskipun kita juga, saya mewakili pemerintah ini, apalagi Mbak Vera ini, memang harus ada pemikiran inovasi bagaimana kita bisa support itu. Teman-teman di masyarakat itu, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah nih? Kita mau supportnya itu dari lini mana? Kalau lihat itu butuh proses lah. Tadi pendampingan, edukasi, copy paste, para senior itu ya, mesti ada waktu. Nah, ya saya yang agak optimis itu tadi ingat kalau itu itu saya beberapa kali itu melihat Jagong Manten itu. Itu do nanggap wayang, do nanggap jadilan, yang itu ada di sekitar itu. Kuwi ya objek wisata ya, meskipun tidak resmi diakomodir dalam. Saya nggak diundang, udah teka ya. Dan itu sebenarnya konkret putaran ekonominya sangat jalan. Karena ketika ada wayang atau jadilan tuh Mbak Anggun, kalau di desa itu yang jualan tuh banyak banget. Yang datang banyak, yang jualan banyak. Tonggone desa pada datang. Tonggo desa itu. Apalagi nanti kalau tokoh artis yang nasional gitu ya didatangkan untuk mantenan itu. Nah saya kira ini apa kendala-kendala yang sifatnya sistemik tadi perlu kita cari solusikan. Apakah dengan program-program pelatihan, optimalisasi SDM dan wilayah gitu ya. Tapi juga bagaimana ini dipermudah kalau itu nanti ada kegiatan jadilan yang itu sifatnya swadaya gitu ya, ini juga didorong gitu. Bahkan program kecil-kecil Mbak Vera kalau itu pariwisata, pokoknya nek sing do gelem nanggap wayang ya nanti dinas ngasih 3 juta apa sing sampai 5 juta untuk tapi open play ini sudah ada ini sebenarnya dinas itu kasih support itu. Nah itu sebenarnya untuk kembali nanti ketemunya ngekliknya itu di mana sih potensi itu. Karena kalau lihat jualannya di sana itu yono itu loh produknya itu yang dijual. Tapi itu tadi belum mampu skala industri. Selalu modelnya Garut ya ming sekilo 2 kilo. Terus melinjo yo itu loh yang kadang iki gimana ini. Nah, saya kira ini masih tantangannya masih cukup. Saya kira juga kita masih ada waktu lah untuk ini kita perbaiki, kita optimalkan. Langsung pengalaman tadi juga sudah diceritakan sama Bu Vera ya, ketika mau beli banyak ternyata nggak ready. Wah ini kan buat gelo ya. Soalnya saya sudah sampai jauh, misalnya waktu itu sudah jauh, kemudian ya pengen nggak oleh-oleh gitulah, kita pulang itu agak ya rano sampai berpikir Eman-eman ya Bu Ya sebenarnya. sayang sebenarnya. Jadi memang masih ditemukan begitu ketika di lapangan ya kesiapan ini belum 100% gitu ya. Jadi diharapkan untuk teman-teman ataupun juga untuk rekan-rekan yang memang ada di desa wisata gitu ya, ayo gitu. Kalau di desa Wikirsari aja ada yang standby begitu ya Bu ya. Manajemennya sudah bagus gitu. Apakah mungkin di desa Wikirsari sekarang ada event tahunan yang udah berjalan beberapa tahun ini gitu Pak? Salah satunya adalah Merti Desa, Merti Dusun itu rutin, Mbak. Merti Dusun. Itu hampir semua ini ya. Jadi saya kira hampir semua desa, semua dusun di Jogja ini ada Merti Dusun, ada Merti Desa. Itu kan bisa kita jadikan kalender event. Jadi bulan Juni, Juli itu biasanya ada event-event Merti Dusun itu kan upacara adat pasca panen biasanya. Ya, ini kan sudah pada panen. Nah, mungkin sebentar lagi sudah mulai banyak muncul. Merti Dusun. Nah, kemudian kita juga perlu bekerja sama dengan dinas, dengan kampus, dengan dewan, yang itu harus kita jalin. Jadi kita tidak bisa meninggalkan Pak Dewan, kita tidak bisa meninggalkan dinas juga, dan kita tidak bisa meninggalkan swasta juga tentunya. Jadi kami di Wikirsari itu selalu bekerja sama dengan beliau-beliau untuk kemajuan desa wisata di Wikirsari. Bulan-bulan ini mungkin banyak wisatawan asing. Kita agak kerepotan. Yang bisa bahasa Inggris itu cuma beberapa. Minta aja ke
perguruan tinggi yang bekerja sama dengan desa wisata, mungkin 1 bulan, 2 bulan bisa diajari bahasa sehari-hari. Nggak usah yang grammar, Iya. pokoknya yang Iya, kok cara bisa batik untuk itu seperti komunikasi. apa, Minimal tahu berapa. mau apa dan jawabnya apa gitu Iya. ya. Nah itu kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi untuk bisa mendampingi kami untuk diajari tentang bahasa. Kemudian emak-emak itu juga sekarang sudah mulai TikTok. Nah, bagaimana caranya bikin caption yang bagus, bikin Oke. tulisan yang bagus juga. Penting juga soalnya ya, Pak. Penting juga. Jadi tatkala ada tamu dari mana kan, mereka mesti pegang HP, Mbak. Iya. Di video ya. 1 atau 2 menit mesti dia ambil video. Nah, tatkala ngunggah kan mungkin butuh berita yang bisa membuat wisatawan itu nanti akan penasaran seperti apa. Jadi saya kira kerjasama antara pengelola desa wisata, desa, kabupaten, dinas, perguruan tinggi, dan Pak Dewan tentunya ini sangat kita butuhkan. Ya, kita harus selalu gotong royong. Bareng-bareng gotong royong. bareng-bareng. Paling jauh dari negara mana Pak yang berkunjung? Singapura, Amerika. Singapura itu sekarang karena murahnya tiket, Mbak, ternyata. Oke. Jadi kita ada direct flight kan. Iya. Tiket Singapura ke Jogja itu cuma 750 atau berapa itu, Mbak, kemarin saya Iya, tanya. betul. Karena banyak tamu dari Singapura itu kemarin sampai nginep juga itu. Saya tanya, tiketnya cuma sekian, Iya. 750 sampai 1 juta. Oke, itu udah direct flight langsung. Iya, direct flight. Lebih mahal kita ke Jakarta. Ya? Tapi hotelnya di sana mahal ya. Di Kalau sini kan Singapura. murah. Iya. Iya. Betul. Dan yang dijual kan experience-nya gitu ya Pak betul. ya. Sekarang itu dengan adanya Kampus Merdeka juga banyak teman-teman dari luar Indonesia itu yang hadir dengan programnya Kampus Merdeka. Jadi mereka ke Indonesia, di kampus mana, tapi akhirnya mereka ambil paket di desa wisata. Wisata, betul. Keren. Keren. ya. Pokoknya Mas Nur ini harus copy paste di daerah yang baru. Aku Betul, aku nek nonton Wukir Sari udah sejadi itu. Iya. Udah selesai. Iya. So PR-nya kan tuh yang tadi kalau Ibu Vera bilang ngide-ngide itu tadi loh Pak. Kan eman-eman ya ada potensinya tapi ternyata Iya. tidak tersentuh itu kan eman-eman gitu. Jadi tidak terfokus namanya wisata di desa tuh alam. Ternyata nggak juga ya. Iya. Banyak sekali yang bisa Potensinya, digali iya. potensinya Iya. gitu. Semua bisa dijual sebenarnya kalau kita mau. Iya, betul. Yang positif loh ya, nanti Yes. dijual Iya. lagi. Iya, nggak usah yang diada-adain, pokoknya yang ada aja dimaksimalkan Iya, gitu ya Bu ya. benar. Betul. Ya kan? Betul. Oke, Ibu mungkin di tahun 2024 ini apakah ada program khusus terkait dengan treatment terhadap desa wisata atau mungkin desa-desa yang punya potensi untuk wisata, ada nggak Bu program khusus? Sebenarnya terkait dengan desa wisata kita apa prioritas sebenarnya kalau di kami terkait pemasarannya seperti ini kegiatan seperti ini hampir setiap tahun itu kita pasti ada tema terkait desa wisata seperti itu. Kemudian pendampingan ini tahun kedua ya terkait Iya. pendampingan. Kita ada Masih lanjut ya, pendampingan. Bu? Jadi kita memang akan mendampingi desa wisata itu sampai benar-benar dia memang pantas untuk dijual lah seperti itu. Jadi Pak Nur ini tahun kemarin ya Tahun ini kemarin. tahun kemarin itu memang ada kolaborasi kemudian dari Pentaheli kita. Jadi beberapa tim kita itu ada beberapa sektor. Jadi ada akademisi, kemudian ada dari industri, kemudian dari pemerintah, itu kita libatkan semua. Tadi yang sampaikan Pak Nur terkait dengan perguruan tinggi, kita juga pernah kita punya program One Dewi, Iya. One Hotel. Itu pendampingan dari hotel. Pelatihan apapun sebenarnya kayak pelatihan bahasa Inggris juga kita ada. Kemudian pelatihan terkait ambil foto, Pak. Iya. Nah, terkait fotografi kita untuk teman-teman Juga desa masih kita dilanjut, ya. lakukan. Iya. Ini yang saya sampaikan, jadi ada yang tadi lomba di anak SMA dan SMP itu kemarin yang temanya desa wisata, biar mereka tahu kalau kita punya desa wisata. Dan desa wisata Jogja di Yogyakarta itu diapresiasi, Pak. Jadi kemarin ada teman-teman, ada acara dari kementerian itu bawa travel agent dari luar Jogja. Mereka ternyata, di Jogja punya ini ya. Malah kemudian mereka nggak begitu
nggak begitu seneng malah beberapa destinasi yang hanya alam. Oke. Karena nggak ada aktivitasnya Iya. seperti itu. Jadi wah ini Bu bisa dijual dan sebagainya. Ini potensi sebenarnya luar biasa untuk untuk desa wisata. Yang penting kolaborasi ya Pak. Siap. Oke. Semuanya seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak melulu kalau wisata tuh ke pantai, gitu ya, ke gunung, misalnya. Bisa nih mencoba alternatif Nah, ke lomba desa wisata itu sebenarnya juga pemantik untuk kemudian ini loh aku pengen menampilkan desaku. Nah, seperti Oke. Justru itu Mbak Vera, kalau itu pemerintah daerah bisa menginventarisir, kemudian melis betul kalau dicek itu, event pariwisata atau event pertunjukan sak DIY gue itu nak iso dimonitor, kemudian mana yang itu memang nanti ada passing grade untuk kelayaan untuk dijual skala. Karena kalau saya muter neng desa kue, itu berapa titik itu? Iya. Sukowiwitan, banyak banget itu. Iya. Kadang juga, aduh, ini ngejak dinasnya. Tapi saya nggak tahu apakah itu nanti kriteria itu bisa masuk layak jualnya ini Oke. loh. Ini kan jadi permasalahan. Betul, betul. Nah saya kira kalau itu bisa eventnya itu bisa terregister tuh ya, terregister dengan baik bahwa ini potensinya banyak. Kemudian kita pelan-pelan bisa mengkombin nggak itu tadi ternyata tidak hanya wisata alam budaya, edukasi, tetapi juga ternyata harus ada produknya. Nah itu akan ketemu itu. Iya. Nanti ini klasternya ini, kita supportnya ini. Oke. Kalau klasternya ini, kita supportnya seperti ini. Oke, jadi biar ada klasifikasinya begitu ya Pak betul, ya. betul. Oke, nah karena memang waktunya terbatas begitu, mungkin saya minta masing-masing dari tamu-tamu spesial untuk bisa memberikan semangat dan juga harapan-harapannya. Mungkin dari Pak Nur dulu, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Kami selaku pengelola desa wisata, khususnya di Bukirsari, besar harapan bahwasanya mencari kerja nggak usah kemana-mana. Ya, nggak usah Di jauh-jauh, desa Pak. kita aja, kalau kita garap dengan maksimal, insya Allah nanti akan ada potensi yang bisa untuk mendatangkan lapangan kerja. Kemudian buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang untuk mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya, jangan takut dengan adanya lomba. Silahkan lomba itu menjadi satu pemantik buat kita semuanya. Oh ternyata kita itu memang masih kurang di bagian ini. Iya. Dan ini Nggak dan harus jadi sebagainya. juara. Nggak Iya. harus jadi juara. Dan menurut saya yang menjadi juara adalah desa wisata yang sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Itulah juara yang sebenarnya. Juara yang sebenarnya. Baik, Pak Danang monggo silakan. Ya, kalau saya saya optimis. Jadi saya di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta ini support sebenarnya. Apalagi ini bicara DIY ini kita juga leading sektor perekonomian kita ini di sektor pariwisata. Sehingga sebenarnya program-program dari pemerintah DIY ini banyak banget. Iya. Bagaimana support untuk desa wisata, untuk atraksinya, untuk kultur budayanya, macam-macam lah. Nah tinggal kita, yuk ini memang harus kolaborasi, pelan-pelan, yakin pasti kita targetkan mau berapa tahun ini ke depan akan mencapai level layak jual. Ya. Kan itu, mandiri budaya seperti itu. Saya kira itu tetap optimis kita akan jalan. Soalnya habis pemilu Mbak dan kepilih lagi jadi yo saya lagi ini gitu. Tetap optimis gitu ya, Pak. Optimis dan semangat. Tetap optimis. Kemarin beberapa bulan nggak mikir saya soalnya. Kecuali menang pemilu. Sekarang baru ya Sudah. Pak. Iya. Aman. Silakan. Bu Pera monggo. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa jangan takut untuk cari uang di desa. Kalau saya jangan bawa uang keluar dari desa. Jadi memang harus Perputaran di desa. Wah, betul harus ya. Kalau bisa memang kita harus menumbuhkan ekonomi di desa kita. Di Jogja, kemudian di Indonesia aja itu. Jadi kalau bisa kita jangan keluar negeri dulu, Pak. Sebenarnya kalau nggak banget naik liburan ya kita di desa dulu, di Jogja Betul. dulu, di Indonesia dulu. Pilihannya juga banyak, Kak Kalah, dengan yang lain tentunya, Desa Bu, wisata 224 loh. Tuh, itu Dewi kayak perlu gitu. waktu berapa tuh untuk Iya. bisa 224 belum yang lain-lain. Kalau semakin Iya. tahun pasti semakin nambah Dan ya. ternyata gadis-gadis sinetron itu ada juga di desa-desa itu. Saya baru banyak. paham. Wah. Yang benar-benar gadis desa ya gitu ya Pak ya. Nggak perlu. Potensi. Tapi ini sekali lagi menjadi diskusi yang menarik ya. Pokoknya semangat kita bersama bahwa untuk desa wisata khususnya di Yogyakarta, optimis sudah tadi disampaikan oleh Bu Vera, Pak Danang, kemudian juga Pak Nur begitu ya. Dan mungkin untuk desa-desa yang saat ini sebenarnya punya potensi tapi belum ngeh, ayo nih.
sekarang mulai dilihat nih kira-kira ada potensi apa yang bisa dimunculkan ya. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang hebat. Terima kasih untuk diskusi menariknya, insight positifnya. Terima kasih, sehat selalu, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih matur nuwun untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk pendukung acara, diantaranya ada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis atas support furniture cantiknya ya. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bangga Berwisata di Indonesia aja. Sampai jumpa.